Kita berjumpa lagi ya teman-teman di acara Ngopi Tipis, Ngobrol Pikiran. Juga kita ditemani oleh pembicara cantik kita, namanya Cinta Berlian ya. Ya, Cinta Berlian. Cinta Berlian. Nama lengkapnya siapa, Kak? Cinta Berliana Nursaf. Oke, sungguh permata yang indah ya. Amin. Nah ini kita Freeman Channel nggak menyangka ya kedatangan tamu dengan cinta dan juga berliannya juga ada. Jadi nanti harapannya bisa membawa sebuah hal yang positif kepada teman-teman di Freeman Channel ya. Nah ini panggilnya Dek, Kak atau Cinta saja nih? Cinta aja. Oh cinta aja, oke. Nanti jadi cinta beneran ya? Oke. Lah ini kan Kak Cinta ya. Cinta itu kemarin saya kebetulan melihat melalui media sosial ya, dan sudah pernah menjadi beberapa public speaking ya. Nah, itu salah satunya yang membuat saya tergugah untuk melakukan podcast bersama ya. Ini kan sudah pernah ada di TEDx ya. TEDx UGM ya tepatnya, di TEDx UGM. Nah, itu kan untuk mengarah dan menjadi public speaking di TEDx itu nggak gampang loh, Mbak. Ya. Alhamdulillah. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Itu waktu itu cerita deh, Mbak, kalau kenapa kok bisa menemui menjadi public speak di TEDx itu, terus motivasinya apa kok bisa sampai ke arah situ gitu, Mbak. Mungkin bisa buat kita sharing bersama nih, Mbak. Gimana nih? Ini agak panjang sebenarnya, Mas ya. Kalau ditanya kenapa motivasinya ke sana. Jadi sebenarnya aku sendiri interest ke public speaking itu udah lama. Oh, udah lama. Udah lama banget. Dari mungkin kalau bisa dibilang dari SD udah ada bibitnya ya. Oh, dari SD. Iya, itu dari memang SD. dilatih ya. Kalau dilatih kayaknya enggak juga, tapi kayak ada kecenderungan minat ke bahasa Inggris kemarin. Oke, bermula dari keminatannya ke dalam bahasa Inggris dulu ya sebenarnya. Belum public speakingnya ya. Belum public speakingnya, tapi bahasa Inggrisnya dulu. Terus dari bahasa Inggris itu sendiri, ya ini singkat cerita ya, sampai SMP, SMA, terus sampai akhirnya di kuliah aku pengen menekuni nih yang namanya public speaking karena kebawa dari SMA kemarin. Nah mungkin dari SD SMP itu sendiri masih kayak berupa kayak ya udah gue mau bahasa Inggris aja dulu, jadi kayak misalkan storytelling, MC, moderator. Nah tapi SMA itu aku baru nemu kayak kayaknya kalau dari storytelling bisa nih ke speech, bisa nih ke public speaking yang emang public speaking berupa orasi, pidato dan segala macamnya. Nah baru akhirnya di sana aku ngerasa aku ngelihat nih ada beberapa referensi lah seperti TED Talk, terus ada juga kayak dari She for Him yang dari Emma Watson, dan juga ada beberapa platform lainnya yang aku lihat lah di sana. Nah TED Talk itu adalah sumber inspirasiku, most of them gitu. Nah itu juga ngisi-ngisi waktu luang gitu kan Mas, lihat beberapa topiknya yang emang menarik gitu. Nah terus akhirnya di sana aku nemuin TED Talk is not just a platform, yang mana di sana kayak ya udah TED Talk satu doang, tapi ternyata TED Talk ini sendiri bisa kolaborasi dengan beberapa kita bisa bilang kayak institusi gitu. Nah salah satunya TEDx UGM. Nah aku lihat sendiri ketika aku masuk UGM ini, aku carilah ada nggak ya TEDx UGM beneran, kayak misalkan dari TEDx ITB kan ada, TEDx UI ada, kalau TEDx UGM ada nggak ya? Nah pas aku cek ada. Nah kebetulan pas join di 2020 kita masih di pandemi. Online. Masa pandemi ya? Iya, online? Masih online. Nah, terus di situ pas pandemi TEDx UGM kalau nggak salah hiatus karena online itu sendiri karena pandemi. Karena asiknya TEDx pasti kan harus offline lah. Iya, benar. Ada aktif dan reaktifnya gitu ya. Benar. Nah, terus di sana ya mungkin aku ngelihatnya ya ini dari segi positif ya. Itu adalah kayak ya ini mungkin masa hiatusnya bisa buat aku sendiri mempersiapkan lah dari sana.
Nah, dari awal banget nih sebenarnya dari masa maba ketika PPSMB banget, itu kan ada tugas life plan ya Mas ya, yang harus kita buat sebagai mahasiswa kayak target lu ke depan yang mau dicapai sebagai mahasiswa apa nih di life plan PPSMB itu sendiri. Itu sendiri aku udah cantumin di sana, aku mau jadi pembicara TED Talk. Tapi itu maba ya? Maba. Tahun 2020, angkatan 2020 nih ya. Iya, angkatan 2020. Jurusannya PWK ya ini ya. Perencanaan wilayah dan kota. Mantap. Ya, di tahun 2020 sendiri itu aku ya keep it as a secret lah buat myself kan, kayak mungkin di masa mahasiswa ini atau masa depan ya siapa tahu lah ya. Aku pengen banget nih jadi pembicara di TED Talk seperti yang aku lihat dari inspirasi atau dari mimpi YouTube. Iya. Nah, itu aku sendiri lihat di sana, terus akhirnya ya udah nyiapin kayak tiap tahun setelah kayak misalkan dari 2020 ke 2021 ke 2023 itu aku pantau terus IG-nya karena teman-temanku yang lain ada beberapa kenalanku yang ternyata udah jadi pembicara di TEDx mereka sendiri. Kakak tingkat dan ada yang setingkat juga di TEDx lain. Dia ngerasa kayak terpicu, nih kapan ya TEDx game bukanya gitu. Jadi ngerasa menanti lah ya. Menanti gitu. Terus akhirnya kayak ya nyari dan akhirnya dia buka. Ada postingan kayak students speaker open recruitment. Itu tahun 2023 kemarin. Belum lama ya ini ya berarti ya. Belum lama setelah pandemi. Iya, setelah pandemi. On lagi lah itu. Nah, terus dia nyari student speaker. Nah, nyari student speaker aku ngerasa kayak wah, this is the moment that I was waiting for. Nah, jadi akhirnya kayak ya udah aku daftar dan itu pas KKN. Oh, masa-masa KKN juga ya. Masa-masa KKN opreknya. Nah, terus akhirnya mengikuti pendaftaran, terus seleksi dan seleksinya itu kalau nggak salah ada tahap esai sama reels dan CV. Terus yang kedua baru kita perform in front of the curators. Jadi kita emang kayak simulasi simulasi kayak TEDx beneran, kayak kita membawakan materi kita. Baru setelah itu kayak diseleksi beneran dari segi tahap awal sampai akhir siapa yang terpilih student speakernya gitu. Prosesnya melewati banyak hal ya. Tidak semudah itu Ferguson. Ya, tidak semudah itu. Padahal sudah ada bakat loh sebenarnya. Iya kan? Alhamdulillah. Oke. Dari situ terus berproseslah itu sampai pada akhirnya pengumumannya di bulan apa waktu itu? Bulan apa ya kalau nggak salah Oktober, pertengahan akhir. Oke, itu langsung perform. Berapa H+ berapa dari pengumuman itu performnya itu? Kalau nggak salah kita persiapan 1-2 bulan sih. 1-2 bulan ya, lumayan. Nah, berarti ada semacam yang membimbing dulu. Ada. Sama ini temanya apa kemarin yang dibawakan di TEDx? Gitu. Nah, kalau tema sendiri aku bawainnya sebenarnya beranjak dari mental health issues. Kesehatan mental. Satu itu. Sampai akhirnya jadi kayak pemicu atau bisa kita bilang kayak dari kesehatan mental ini sendiri itu bukan suatu hal yang bisa ngelimit kita as a person. Oke. Dari situ ya. Dasarnya itu berangkatnya dari kesehatan mental, isunya lalu berkembanglah menjadi kayak self development jatuhnya gitu. Pengelolaan diri. Yang kalau kemarin itu awalnya pengelolaan diri aja jatuhnya. Sebelumnya. Nah, pas setelah masih berbincang-bincang dengan si kuratorku, namanya Falah, itu kita diskusi kayak, Acin, kayaknya kalau kamu bawain strategi solusinya 4 ini untuk menghadapi kesehatan mentalmu dan juga untuk bangkit dari sana, itu kayaknya terlalu banyak dan bahkan jatuhnya kalau terlalu banyak itu orang lihatnya dasar doang gitu. Hanya di kulitnya saja ya. Iya, hanya kulitnya doang. Sayang kalau misalkan nggak dibawain satu-satu gitu jatuhnya. Benar tuh teman-teman. Nah, terus kayak dia juga ngerasa kayak kalau misalkan 4-4-nya dibawa doang secara kulitnya, orang lihatnya kayak wah ini gue udah tahu gitu loh. Secara garis besar orang udah paham. Kok gitu aja gitu ya. Mana nih yang aku cari-cari yang baru gitu ya. Iya benar-benar kayak
yang insight barunya itu yang orang-orang nggak tahu ini, itu Yes. yang sebenarnya orang pengen lihat di TEDx. Oke, apa itu yang Nah, apa itu? Nah, mm-mm. baru kemarin itu dari 4 strateginya Ya, dipilihlah satunya itu adalah energy efficiency. terhadap pengelolaan diri. Iya, jadi Oke. gimana kita mengeluarkan energi kita. Oh, ada caranya ya Ada berarti. caranya kayak Oke. porsi yang tepat itu apa gitu. Di setiap Oke. masa, setiap fase yang kita lewati, Oke. berapa porsi yang harus kita keluarkan gitu Oke. untuk Oke. mencapai output yang kita Oke, inginkan. berarti mengoptimalkan energi diri ya Iya, sebenarnya. benar. Oh, keren ya ini. Jadi mungkin overthinking, terus beberapa hal yang mungkin hal-hal yang tidak perlu itu bisa dikeluarkan ya sebenarnya ya. Kan Bisa. banyak nih isu kesehatan mental di kalangan universitas atau mungkin warga yang umum sebenarnya mungkin nggak tahu itu ya. Terkait beberapa hal pemikiran yang terlalu berlebih atau mungkin hal-hal yang mungkin kekecewaan yang terlalu mendalam itu sebenarnya bisa diolah. Sebenarnya bisa, tapi dengan kita juga harus ngelolanya itu jangan terburu-buru. Jadi there Ada are times proses. ya yang harus dilewatin Oke. juga. Dan tiap individu pasti prosesnya waktunya itu berbeda ya. Ya, benar. Oke. Jadi nggak memaksakan untuk keluar sebenarnya ya. Jadi nanti akan istilahnya living the now ya, menikmati proses pada saat itu, mengolah dirinya itu ya, sampai pada akhirnya nanti dia nyaman dengan dirinya sendiri dan menerima itu berarti ya. Iya, benar. Oh, dan itu ada ya strateginya ya. Ada. Tipsnya apa nih? Yang Tipsnya. strategi itu dari Oke. situ yang paling bisa dibuat share ke teman-teman nih. Oke. Kalau kemarin itu aku baginya itu tipsnya adalah dari segi rasio energinya. Jadi it's like Oke. kalian terserah mau ngapain dengan energi porsi yang aku kasih ini insight-nya. Tapi at least ini gambaran energi yang bisa dipakai gitu ketika kalian menghadapi fase-fase tertentu. Oke. Nah, jadi kemarin itu kalau nggak salah ada 4 fase yang bisa dilewati ketika kita lagi apa ya istilahnya berjuang terus tiba-tiba jatuh dan gimana caranya buat bangkit. Oke. Nah, itu yang paling berat biasanya. Itu yang paling berat. Yang pertama adalah pas lagi istilahnya batu kecil doang nih yang kelempar. Istilahnya masalahnya masih kecil. Masih mungkin bisa diatasi dengan beberapa hal yang ringan. Masih kayak ngerasa wah ini little noises aja lah bisa lewat lah gitu. Nah, itu paling energi yang bisa dipakai adalah 55/45. Gimana tuh? Matematis energinya Matematis itu gimana energi. tuh? Aku belum tahu loh ini. Oke. Menarik ya, teman-teman. 55% hustling dan 45% resting. Oke. Jadi maksudnya adalah ya kalian bisa berjuang, kalian mau berjuang ya walaupun ini kita bisa tahu lah adalah obstacle yang kecil lah bisa dilewatin lah, siapapun bisa lewatin gitu. Dan kita bisa lewatin juga. Nah, jadi gunakanlah energi itu 55% buat hustling, tapi jangan lupa kalau misalkan it has to be balanced. Ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Keseimbangan yang dibentuk di wilayah itu apa? Pada saat itu. Keseimbangan yang kita pakai untuk hal di luar dan juga keseimbangan untuk diri kita sendiri. Oke. Berarti ada sebuah variasi yang mungkin itu bisa membuat diri kita itu rasa tidak boring mungkin ya salah satunya. Yang kedua mungkin dengan adanya kegiatan yang di luar dan adanya masalah di dalam, nanti perlahan masalah yang di dalam itu akan istilahnya itu kayak apa ya, purifikasi ya mungkin ya, kayak dia menyembuhkan sendiri gitu ya, sampai pada akhirnya nanti loss gitu, hilang. Kurang lebih mungkin gambarnya seperti itu. Ya, benar kayak gitu. Jadi Oke. yang kalau orang-orang mikir kayak aku itu waktu di fase yang dimana obstacle ringan ini datang, aku ngerasa itu pernah. Aku ngerasa kayak wah ya udahlah bisa dilewatin kecil ngerasa Tapi kan sepele. yang dirasain kan berbeda ya. Oke. Jadi ketika waktu itu terjadi, aku tidak sadar bahwa keseimbangan ini emang harus dilakukan, 55/45 ini harus dilakukan. So what I did back then itu adalah ya udah kerahin aja semuanya, 100%, 80%, 90%. Karena itu cuma masalah kecil menurutku. Tapi ternyata dari masalah kecil itu sendiri kalau dibiarin dan kita tumpuk dengan output yang 80%, 90% itu kan jatuhnya jadi 80 untuk luar, 20 untuk diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita lambat laun seperti itu sendiri, gimana ini masalah kecilnya bisa selesai? Masalah kecil kalau dibiarin lama-lama bakal jadi besar.
Menggunung juga ya. Menggunung. Dan itu biasanya rata-rata ada seseorang yang mungkin dia polanya memendam, tidak sharing, tidak keluar. Keluar itu dalam arti mencari hal baru, siapa tahu di situ nanti ternyata masalahnya bisa terselesaikan. Ya istilahnya itu yang mungkin beberapa era pada saat ini itu banyak dilakukan ya. Dia memendam sampai nanti pada titik yang sangat menumpuk, dia langsung stresnya itu sangat besar gitu ya. Nah itu yang berbahaya kan di situ. Ya, Jadi itu jangan berbahaya. sampai di titik itu ya. Sebisa mungkin ada beberapa hal kecil itu masalah atau mungkin stressing atau yang lain langsung diselesaikan gitu. Benar. Dengan cara tadi ya, pengelolaan keluar itu ya. Pengelolaan keluar itu. Nah, ini yang kedua, stage keduanya. Ketika udah terlanjur seperti kesalahan aku yang dulu. Misalkan ngeluarinnya malah kayak 80-20, ngerasa kayak ya menyepelekan masalah ringan tadi, dan akhirnya masalahnya makin besar jatuhnya. Nah, itu jatuhnya kan kayak wah, gue udah terpuruk duluan before I even know it gitu. Ketika itu udah terjadi, what we have to do di sini ya, mau nggak mau lu harus sadar, mau nggak mau lu harus kasih waktu untuk diri lu sendiri gitu. Ini adalah fase yang emang kita nggak bisa elakkan. Mau gimana pun, mau keluarin seberapapun output untuk diri kita sendiri, mau keluarin seberapapun energi untuk hustling, pasti hasilnya sia-sia. Karena udah terpuruk duluan. Nah, ketika udah terpuruk itu apa yang harus dilakuin? Ya udah, take time for yourself. Dan ini rasionya 75% untuk diri kita sendiri, 25% untuk di luar. Harus menerima lah. Menerima pada kondisi diri pada saat itu, diterima, istilahnya kan kayak oke, saya terima diri saya pada saat ini, akan saya selesaikan hal-hal atau masalah yang sedang hadir di hidup saya gitu. Nanti prosesnya istilahnya tetap ada, tidak ngoyo ya, intinya kita menikmati sajalah gitu ya, diterima, diresapi, nanti lama-lama tetap nyebar juga ya. Iya, benar. Tapi nggak gampang loh itu. Nggak gampang. Iya. Untuk menerima hal itu nggak gampang. Pasti ada berontak ya. Iya, pasti ada berontak. Tapi mau nggak mau harus seperti itu. Terus yang ketiga, barulah ketika udah agak pulih nih, transisi kan kayak wah bisalah ngelakuin yang sebelumnya dilakuin. Nah boleh tuh pakai 5545 lagi tapi dibalikin. Jadi 5545-nya 55 awalnya kan buat hustling, tapi sekarang 55-nya masih untuk resting, masih untuk diri sendiri. 45-nya baru untuk keluar gitu. Nah udah melewati fase itu, makin yakin sama diri sendiri, makin bisa untuk ngeluarin apa yang mau diimpikan. Nah barulah di sini digas. Kalian mau ngapain, kalian mau ngerasa kayak wah I can do this, I can do whatever I want to do, baru digas. Tapi ingat jangan terlalu digas banget. Kalau itu loss juga bisa ya? Iya, karena nanti balik lagi ke yang sebelumnya. Habis energinya. Habis lagi. Nanti jadi cycle kedua jatuhnya. Nah di sini aku nyaraninnya bukan langsung digasnya 80, bukan langsung digasnya 75, tapi 65-35. Jadi 65 untuk hustling, 35 untuk resting gitu. Jadi masih balance kan, nggak jauh-jauh banget sama 5545 tadi. Berarti sebenarnya kan kalau itu sebenarnya kayak mirip-mirip dengan metode mengumpulkan energi dalam diri. Nanti kan timbullah semangat ya. Semangat pasti otomatis kepercayaan diri untuk berjuang itu nambah. Tapi ketika pada fase tahap awal kebangkitan itu ya, kebangkitan semangat, energi dan kepercayaan diri, jangan sampai langsung kita dorong dengan energi yang maksimal, bakal habis juga ya, pelan-pelan. Karena kan itu juga kita barusan dari pemulihan. Refresh. Kayak baterai itu ngecas gitu ya, habis ngecharge baru mungkin udah 80% ya, belum 100%. Langsung dijabut colokannya langsung buat untuk main game gitu misalkan. Habis juga ya? Habis juga. Dan habisnya cepet kan? Cepet, iya. Nah, jadi kalau misalkan mau ini analogi kan. Kalau misalkan habisnya nggak mau cepet ya, you have to make it long lasting by what you do gitu. Maintenance energi itu perlu ya? Maintenance energi perlu. Gitu. Keren ya. Ya kurang lebih seperti itu lah. Dunia energi ya ini ya. Ini pada tahap saat ini dari Cinta berarti sudah bisa mengelola untuk energi dalam ya. Secara kepengelolaan diri gitu maksudnya. Kalau udah bisa
bisa dibilang masih belajar Ya, juga. ya. Tapi paling tidak kan keseimbangannya sudah mulai ada titik temu dibanding dari yang lalu-lalu. Istilahnya learn lah through the process Learning gitu. by doing ya. Learning by doing. Menarik ya. Jadi di TEDx itu kamu memetakan itu semua ya, memetakan terkait pengelolaan diri. Tahapnya tadi ada banyak, mulai dari energi pengelolaannya sampai ke bagaimana cara bergeraknya, persentasenya, sampai perhitungannya. Biasanya itu ide-ide kreatif biasanya muncul ya di wilayah-wilayah yang seperti itu ya. Pernah ngalami nggak gitu? Pada titik itu, misalnya tiba-tiba terus jadi saya harus ngapain gitu. Dan itu biasanya unik, berbeda dari orang yang lain pada umumnya. Dan itu biasanya kayak karya atau mungkin jadi apa gitu misalnya. Pernah nggak ngalami hal yang seperti itu? Ya itu semua sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi. Oh ya, oke. Berarti itu kan secara nggak langsung proses-proses itu tadi akhirnya sampai pada pembicara public speak di TEDx itu kan juga sesuatu hal yang mungkin mendorong itu ya. Sampai pada titik puncak dan juga menemukan hal itu. Menarik ya. Tidak semua orang bisa mencapai ranah itu. Alhamdulillah ya. Keren loh ini. Ya gitu. Dan kalau dibilang tadi apakah pernah melalui itu semua, sebenarnya itu berdasarkan dari yang aku telaah ya dari diriku sendiri. Yang just like what I've said before, kalau misalkan kita tiba-tiba nge-push diri sendiri lagi setelah pemulihan, itu bakal balik ke cycle 2. Nah sebenarnya aku ngalamin 2 siklus. Dari yang awalnya kayak masalah kecil ya udah gitu kan. Terus masalah kecil ngerasa menyepelekan masalah itu, terus akhirnya numpuk jadi masalah gede, terus ngedown banget. Pernah ya itu ya? Pernah ngedown banget, terus akhirnya kayak udah ada energi dikit nih, udah ada kayak ngerasa punya gue bisa lakuin ini lagi, gue bisa bangkit. Nah ketika ada energi kecil aja, baru ketika udah pulih sedikit, itu dipakai lagi, dipush lagi, dan akhirnya malah makin rendah. Dan akhirnya balik ke siklus kedua. Belum sampai tahap maksimal, akhirnya kembali lagi ke siklus yang pengisian ulang. Jangan sampai muter di area itu ya berarti ya. Benar. Ya gitu. Jadi it is based on the experience juga. Dan kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu tentang TEDx-nya, nanti bakal keluar YouTube-nya. Kapan itu? YouTube-nya keluar kapan? Kayaknya masih belum tahu sih, belum ada kabar. Itu di YouTube-nya TEDx-nya UGM gitu ya? Antara TEDx UGM atau dari TED Talk langsung kemarin. Langsung bisa. Tapi masih nunggu ya ini. Masih nunggu proposing kayaknya dari panitia. Keren sih. Aku kemarin lihat cuplikannya di Instagram. Kalau enggak ya nanti bisa dilihat Instagramnya Cinta ya. Nanti ada ya cuplikan potongannya gitu ya. Ada cuplikannya. Aku melihatnya itu ketika di atas panggung seperti seolah-olah menjadi seseorang yang berbeda gitu loh. Energinya itu berbeda gitu. Ya istilah ketika public speaking ya. Mungkin ketika bersosial biasa lah gitu, umum gitu ya. Cuma ketika sudah naik dan langsung aura karismatiknya keluar semua itu loh. Makanya kan keren nih gitu. Jadi orang lihat pun udah oke, sip gitu loh. Tinggal kita kan menggali materinya kan. Itu gara-gara kuratorku sih. Itu ya. Itu ada soalnya konsepnya. Dibimbing, dilatih soalnya. Ya gitu. 2 bulan ya soalnya ya. Itu soalnya ada auranya dapat banget itu loh. Alhamdulillah sampai. Mantap kan? Nah ini ngomong-ngomong nih, selain dari kita kan tadi udah berbicara dari awal sampai pengelolaan ya. Ini ngomong-ngomong tentang Cinta sendiri kan, sudah berbicara tentang goals-nya yang sudah dicapai ya. Nah sebenarnya tadi kan pernah cerita ya yang dari SD itu katanya sudah memang bakatnya itu terlihat. Nah itu sebenarnya di waktu SD itu hal-hal apa aja sih yang bisa dilatih? Enggak dilatih ya, mungkin lebih ke yang bisa dilakukan Cinta pada waktu itu. Kegiatannya apa saja yang kok bisa menilai bahwa sebenarnya bakatnya itu sudah terlihat gitu sejak SD itu. Itu ngapain aja waktu SD gitu. Ngapain aja? Waktu itu yang ada gitu loh. Oke. Aku flashback dulu sebentar. Oke, nggak apa-apa flashback. Kalau SD itu sendiri, aku ngapain biar bisa tahu ada interest ke sana adalah sebenarnya through music ya. Melalui musik sebenarnya.
Karena Music ya. musik sama film. Oh. Jadi papa mostly dari orang tua Oke. itu adalah penggemar western movies. Oke. Jadi kayak Sama adalah ya, sama. tiap bulan atau bahkan mungkin kemarin tuh tiap minggu ada dibawa ke sinema gitu, ke bioskop. Jadi dari Update. sana jadi dari sana kayak udah apa kita bilangnya, terbiasa dengan their accent, terus juga tertarik sama their conversations juga, dan bahkan dari lagu juga. Ternyata sesepele dari lagu juga, lagu-lagu western itu sendiri, aku ngerasa kayak udah sedikit terkenalkan lah dengan language-nya gitu. Nah, terus itu nampak dari waktu SD itu ada pelajaran bahasa Inggris juga. Dan di sana aku maksimalkan lah interestku ke guruku juga. Kayak aku ngerasa fokus ya. Aku ngerasa aku suka nih pelajarannya gitu. Mungkin gurunya Bulia kemarin itu, Ustazah Lia, guru SD aku yang bahasa Inggris itu ngelihat kayak, oh kamu berpotensi mungkin. Nah, jadi yang tahu duluan aku berpotensi di sana sebenarnya bukan aku, tapi dari guruku. Berarti kan, iya maksudnya kan tadi kan dari si Cinta kan pasti melakukan kegiatan apa yang membuat bahwa ada orang luar ya yang bisa memberikan arahan dan memberikan pendapat sampai pada titik sekarang yang sudah mulai muncul hasil karya-karyanya gitu ya maksudnya. Itu kan, berarti memang ada sebuah pembentukan pola pikir atau pembentukan karakter ya dari lingkungan keluarga. Mungkin kalau tak lihat memang kalau di area western ya atau area barat memang dia kan sejak kecil memang dia dibentuk untuk ke arah minat dan bakat anak itu ke arah mana. Nah, kalau Indonesia itu belum tahu ya saya apakah seperti itu semua atau enggak. Kalau saya rasa mungkin belum semua. Jadi ketika di barat itu kan biasanya ada sebuah kepengelolaan bagi anak, dia kecenderungannya itu ke apa. Jadi nanti bisa dimaksimalkan di situ. Jadi ketika dia sudah remaja, dia sudah fokus apa yang akan dia kegiatan. Jadi nanti kaitannya dengan kepengelolaan diri tadi. Jadi nggak wasting time energi itu loh. Nah, jadi dia lebih terarah, fokus, maksimal, dan juga dia menyukai itu. Kalau yang disukai, hobi atau yang lain, bakat kan dia tidak merasa terbebani. Nah, dari situ kan akhirnya tambah giat, tambah rajin, skillnya nambah kenceng, sampai nanti remaja mendekati dewasa, pasti dia menemukan hal-hal yang mendukung untuk bakatnya dia. Ya tadi itu, goalsnya adalah di TEDx ini loh. Iya. Keren ya? Keren. Benar. Aku speechless loh ini. Sebenarnya ini ya masih belum apa-apa, tapi ya semoga kita masih bisa. Jangan bilang bukan apa-apa, ini apa-apa loh. Karena semua hal yang ada di dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Aku percaya itu, termasuk pertemuan kita. Ya, itu kan ada sebuah, kalau kamu tadi membicarakan energi, itu ada sebuah sambungan vibrasi energi itu loh yang tadi itu. Ketika seseorang frekuensinya itu sama getarannya, pasti dia akan ditemukan pada titik temu tertentu. Ya benar. Nggak mungkin lah kalau kita podcast gini kalau frekuensinya getarannya nggak sama, itu ya nggak bakal bisa podcast juga kali gitu. Gitu kan. Jadi aku bisa menggali dari Cintanya, juga bisa sharing cerita nih ke teman-teman. Nanti barangkali dari teman-teman yang masih remaja sekarang atau masih anak-anak yang melihat video ini ya, atau yang masih sedang kuliah pula gitu. Kan banyak tuh teman-teman yang masih kuliah tapi belum tahu mau apa, atau kadang malah merasa salah jurusan atau yang lain. Nah, mungkin mulailah dari situ untuk menggali diri mereka ya. Sebenarnya potensimu ada di mana. Itu kan sebenarnya bisa dilakukan dengan cara pembagian energi tadi ya. Selain dari melaksanakan kewajiban perkuliahannya, di waktu-waktu tertentu ketika senggang mungkin coba untuk semacam melatih skill mereka yang kaitannya dengan kepeminatan atau bakat. Siapa tahu ini ada contohnya nih. Sudah goals. Nah, ini ada pesan-kesan nggak dari Cinta nih buat teman-teman sebelum kita tutup? Sebelum tutup ya. Aku kalau misalkan teman-teman masih nanya dirinya siapa, interest, maksudnya kayak aku lahir di dunia ini berapa gitu. Aku lahir di dunia ini bakatnya apa. Sebenarnya untuk orang nggak tahu bakatnya itu sendiri masih umum sebenarnya. Masih banyak.
Dan aku juga pernah di fase itu, teman-teman. Yes. Aku pernah di fase di mana kayak aku mempertanyakan diriku sendiri, gue siapa gitu? Apakah aku ini yang tadi, apakah aku bahasa Inggris tadi yang aku suka? Apakah aku tadi interestku sendiri? Apakah aku talentaku? Apakah aku bakatku? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu udah terlewatkan. Dan teman-teman harus sadari bahwasanya bakat itu nggak ada yang muncul tiba-tiba kalau they are truly gifted, dan ada yang kependem gitu. Harus digali. Iya, dan kalau misalnya kita kependem, kita itu bukan didefinisikan dari hal-hal yang seperti si gifted people ini. Bukan pemberian juga ya sebenarnya. Ya ada pemberian tapi kependem. Ada yang pemberian, ada yang mendem. Maksudnya kayak kita itu prosesnya tidak akan secepat mereka. Tapi untuk melalui proses seperti mereka, melalui level yang akhirnya mencapai seperti mereka, what you gotta know is that you all are defined. Kalian itu didefinisikan dari experience kalian sendiri sebenarnya. For life ya, for life. Jadi kalau misalkan mau mengetahui bakat gua apa, talenta gua apa, sebenarnya ini sepele ya, dan orang-orang udah pada tahu, tapi minim yang melakukannya gitu. You gotta know it through your experiences. Kalian harus tahu dari experience kalian sendiri. Kalian harus melakukannya sendiri dari experience hidup kalian ya. Karena kalau nggak dilakuin nggak bakal tahu. Ya, dan bisa jadi kependam. Kan sayang. Dan sebenarnya ya, yang kita bilang murni bakat kita, misalkan aku bilang bakat gue cuma public speaking, bakat aku cuma di bahasa Inggris, sebenarnya nggak juga. Karena ada beberapa yang sebenarnya kita nggak tahu, belum tahu. Ya, ada setelah kita mencapai pada level titik tertentu, biasanya hal yang lain mulai tergali juga. Iya, benar. Itu yang. Nah, jadi don't limit yourself, satu, dan yang kedua adalah don't define yourself dari status, maksudnya apa ya, yang kalian rasakan sekarang, karena itu dinamis dan itu bisa berubah kapanpun, dan bisa berkembang, dan kalian harus cari tahu itu sendiri dari satu waktu ke waktu lainnya. Growth itu tidak satu waktu, growth itu tidak terjadi dalam hal cepat dan satu situasi doang, tapi growth itu is a lifetime. Kalian breathing dari awal sampai kalian mati, itu semua adalah perjalanan pertumbuhan. And you gotta know that you are privileged. Kalian tahu kalau misalnya privilege itu sendiri nggak hanya dari misalkan kita punya harta, kita punya koneksi. Privilege itu sendiri sebenarnya dari kesehatan tuh privilege. Betul. Kita punya raga, kita punya pikiran, jiwa yang bersih, maksudnya stabil ya. Itu semua privilege. And you gotta know kalau misalnya kalian harus memaksimalkan itu semua kalau kalian emang mau tumbuh. Gitu. Berarti ini kita coba rangkum ya, Kak Cinta. Jangan batasi dirimu ya untuk memulai hal baru atau mungkin yang ingin kalian gali. Dan selama kalian masih hidup, umur berapapun kalian sekarang, untuk tetap teruslah belajar ya. Belajar dan jangan lupa untuk tetap bertumbuh ya. Tentunya dengan pengelolaan energi, jangan sampai itu menjadi sebuah over energi yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Benar. Ditata lah mulai dari sekarang. Yuk kita bersama-sama tumbuh bersama. Sampai jumpa lagi di acara Ngopi Tipis. Jika besok ya, ini dari Cinta masih ada yang ingin ngobrol lagi, ini bisa ya nanti ya. Nanti mungkin dengan tema yang berbeda ya. Ini sebuah pembicaraan yang sangat keren ya menurut saya. Amin. Ya, sampai jumpa ya teman-teman ya. Oke.